Halo Rashid. Oke. Udah 13.30 ya. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Dan kabarnya hari ini. Boleh dong dengar suaranya nih, kayaknya Kak Sofi nggak pernah dengar suaranya. Ya alhamdulillah nih udah ada yang jawab satu. Ini panggilannya siapa ya? Raki. Oke, semoga sehat-sehat ya. TBK kapan nih kalian? Ani TBK-nya. Oke, dapat tanggal 16. Oke. Dan tanggal 16. Rashid kapan sama ini? Siapa ini namanya? Wira ya panggilannya ya? Wira kapan? Ininya. Oh, oke. Kalau Wira? Oke. Berarti ini tinggal 10 hari ya. Raki 10 hari. Rashid kayaknya tinggal sebulan kurang lah. Oke. Oke deh. Kita mulai ya kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke, kemarin kita udah nyampe nomor berapa ya? 18 ya. Iya. Oke. Oke. Sekarang coba nih teman-teman kerjain satu soal ini. Nomor 18 ya. Coba teman-teman kerjain 3 menit. Dan buteno jika direaksikan dengan kalium permanganat akan menghasilkan produk utama berupa butanon. Sebab KMnO4 akan mengoksidasi alkena menghasilkan alkanon. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah hubungannya apa nih? Coba nanti teman-teman kerjain jam 13.36 kita bahas sekarang ya. Coba.
berisik nih. Cakep ya ininya. Tuh apa sih yang nggak ada. Udah. Jawabannya apa nih? Kalau boleh tahu jawabannya apa? Nih, sorry ya, ini nggak ada pollingnya, nggak bisa, nggak tahu kenapa. Yuk, ini jawabannya. Nih, jawabannya tadi. Sorry, ini ketutup nih. Apa nih jawabannya? Udah ngerjain kan teman-teman? Sorry, ini pollingnya nggak bisa, nggak tahu kenapa. Ada yang mau berkata? Yuk, ini kakaknya nggak akan mulai ya, karena ini kelasnya kan kelas yang aktif ya. Jadi kita harus diskusi. Yuk. Ini nggak ada nih yang mau mengungkapkan pendapat. Oke deh, coba ya dibahas kalau gitu. Jadi ada N-butena jika direaksikan dengan kalium permanganat akan menghasilkan produk utama berupa butanon. Kamenon 4 akan mengoksidasi alkena menghasilkan alkanon. Menurut teman-teman benar nggak? Jadi sebenarnya N-butena itu kalau dioksidasi pakai kalium permanganat itu dia menghasilkan dua produk. Yang pertama produknya karboksilat sama keton. Jadi ini kan alkena ya. Ini kan alkenan. Alkena itu kalau dioksidasi itu bakalan menghasilkan keton sama asam karboksilat. Nah, kalau kayak gini, dia akan menghasilkan produk utama berupa butanon. Nah, sebenarnya dia menghasilkan butanon sama asam karboksilat kan. Nah, terus ini benar nih, KMNO4 ini akan menghasilkan alkena
Oksidasi alkena menghasilkan alkanon, benar. Cuman ini kan nggak menghasilkan alkanon aja, tapi ada karboksilat juga kan. Jadi ini pernyataannya sama jawabannya kurang pas nih. Nih, jadi pilihannya pernyataannya salah dan alasannya juga salah. Karena kalau oksidasi alkena itu dia nggak cuma menghasilkan alkanon atau keton itu, dia menghasilkan asam karboksilat juga gitu. Gitu ya. Jadi kita ambil poin-poinnya aja, nggak usah tahu detailnya, nggak apa-apa sih kayak gini. Jadi rumus umum aja, kalau alkena dioksidasi pakai kalium permanganat itu kan oksidator kuat. Jadi pasti menghasilkan keton sama asam karboksilat. Gitu deh. Nah ini tuh sama kayak keton. Nama lainnya. Gitu. Oke, nah terus nomor 19. Sekarang, suatu hidrokarbon mempunyai komposisi 85,7% atom C dan 14,3% H. Oke, namanya hidrokarbon tuh biasanya dia cenderungnya sama H aja kan. Gas hidrokarbon tersebut mempunyai massa jenis 2,8 gram per liter pada keadaan gas. Oke. SO2 mempunyai massa jenis 3,2 gram per liter. Rumus molekul hidrokarbon tersebut adalah, coba teman-teman kerjain ya, 3 menit sampai 13.45 ya. Berapa nih rumus molekulnya? C4H8 atau CH4 atau apa? Coba kerjain dulu. Coba Kak Sofi bahas ya. Oke. Nah, ini kan pertama dia diketahui kalau hidrokarbonnya itu mengandung 85,7% C dan 14,3% H. Artinya kalau di total itu kan jumlahnya 100% kan. Kalau teman-teman masih ingat, kalau adanya persen kayak gini, itu asumsinya dia persentasenya 100 gram. Jadi kita bisa tulis bahwa masanya C itu sebenarnya 85,7 gram dengan asumsi
100 gram totalnya. Sehingga masanya itu 14,3 gram. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu kan rumus empirisnya itu kayak apa. Nih, gini ya. Awalnya, jadi kita harus dulu nih. Cari rumus empirisnya dulu kan, yang paling sederhananya gimana. Pertama, berarti di sini nyari rumus empiris. Nah, ini asumsinya 100 gram ya. Jadinya kita bisa nulis C dibanding H-nya itu sama dengan 85,7 per, kalau C berapa? AR-nya 12 ya, AR-nya C. Nih, 12 dibandingkan 14,3 per 1. Jadi ini kalau dibagi berapa ya? Sekitar 7-an lah ya, sekitar 7 ya. Sekitar 7 sama 14-an lah ya berarti. Kalau kita buletin kan. Jadinya ini 1/2 kan. Jadi rumus empirisnya CH2N gitu. Ini kan C, ini H kan. Jadi CH2N. Nah, terus kita perlu nyari rumus molekul. Untuk kita bisa cari. Nah, kan tadi kondisinya itu kan dia bilang bahwa gas hidrokarbon tersebut mempunyai massa jenis segitu dengan pada keadaan gas. Dan dalam kondisi yang sama, ini bisa kita asumsikan gitu ya. Gas SO2 itu punya massa jenis sebesar 3,2 gram per liter. Nah, kalau kita masih ingat tentang hukum-hukum dasar kimia, ini tuh bisa dicari pakai hukum Avogadro. Avogadro ya. Kalau masih ingat, nah jadi N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Jadi mol itu bisa dibandingkan jika kondisinya diukur pada keadaan yang sama dengan gas ini, gas SO2. Nah, kita bisa kan di sini. Jadi ini gram per mr per V kan. Ini kan. Jadi gram mr per 2 sama V2 gitu kan. Nah, kita bisa range ulang nih. Jadi gram per volume ya kan dikali 1/mr1 gitu kan sama dengan gram V2 kali 1/, bener nggak? Ini ya mr2 gitu kan. Nah, kalau teman-teman ini kan di sini yang diketahuinya kan massa jenis. Massa jenis itu kan gram per liter kan. Jadi ini kan jadi rho kan. Jadi massa jenis kan rho. Kalau rho, nah kita bisa masukin ke sini. Ini sama dengan rho pertama dikali 1/mr1 sama dengan rho kedua dikali 1/mr2. Gitu. Nah, udah deh, kita tinggal masukin aja. Rho satunya berapa? Rho satunya misalkan hidrokarbon tadi ya. 2,8 sama dengan dikali 1/mr-nya yang kita cari kan. Sama dengan rho-nya yang kedua 3,2 ya. Dikali 1/mr2-nya berapa? Oh, berarti S itu sama gitu 32 64 ya. 64 itu. Nah, terus dapat deh mr1-nya sama dengan, tinggal dihitung aja nih. Ke sini berapa hasilnya ya? 2,8 56 bukan?
5,6 ya? Kan ini berarti setengahnya kan? Oke. 0,05 kayaknya 56 ya? Benar ya? Coba nanti koreksi ya kalau salah ya. Nah, terus kan tadi kita udah tahu nih rumus empirisnya ini kan. Kita masukin aja ke sini. Jadinya 56 itu sama dengan CH2N kan. 56 sama dengan, kan C itu 12. Hanya 2 kan. Jadi 2 dikali N. Sama dengan 56 sama dengan 14N. N-nya sama dengan 4. Berarti CH2 kali 4 itu sama dengan C4H8 deh. Jadi jawabannya yang ini. Mungkin gitu. Gitu. Ada yang ditanyain nggak? Ada yang ditanyain? Enggak. Ini teman-temannya kemana ya yang lainnya? Tadi ada nggak pas kelas sebelumnya? Ada yang pengen ditanyain? Terus. Oke, kalau enggak aku lanjut aja ya. Nah, sekarang ini ya. Jadi ada urutan asam-asam halida. Nah, katanya di sini memiliki titik didih makin meningkat dari HF sampai HI. Semakin besar massa molekul MR, maka semakin kuat gaya van der Waals di antara molekul-molekul sehingga titik didihnya semakin tinggi. Nah, coba kerjain 2 menit aja cukup kayaknya, sampai 13.55 ya. Coba. Oke, 1 menit lagi. Oke. Bener ya? Yang D yang bener ya. Kenapa? Karena kalau di asam halida itu kan dia HF ini yang paling tinggi nih. Kenapa? Karena ada ikatan hidrogen. Jadi bikin anomali nih. Bikin anomali ya dia. Gitu. Jadi urutannya tuh HF, HI, HBr, HCl gitu. Urutannya. Titik didihnya. Nah, kalau untuk van der Waals itu memang ya, jadi dia dipengaruhi oleh salah satunya faktornya itu berat molekul atau massa molekul itu semakin besar maka titik didihnya akan semakin tinggi. Kalau pengen belajar ini tuh materinya di intermolecular force ya, intermolecular di bagian ikatan kimian. Kalau pengen belajar lagi ada banyak ya, dari polydipol, ikatan hidrogen, gaya London. Nanti coba dieksplor lagi ya. Oke. Ada yang mau ditanyain?
Oke, cukup ya. Nah, Kak Sofi akan pindah ke soal berikutnya nih. Nah, bentar. Nah, ini. Pertanyaan yang pertama itu ditanyainnya, jika nomor atom X itu sama dengan 5 dan Z itu sama dengan 9, maka pernyataan yang salah untuk senyawa X Z3 adalah, nah coba kerjain 3 menit ya, 13 sampai 13 14.00. Atau kalau udah selesai boleh deh dipanggilkannya. Ada yang C nih. Coba apa lagi nih? Oke, kalau udah boleh ya. Jawabannya apa nih? Kayaknya cukup sampai ini dibahas aja ya sekarang ya. Oke. Nah, itu kan teman-teman tahu ya, kalau X-nya itu nomor atomnya 5, Z itu 9. Yang ditanya yang salah tuh apa nih dari X Z3 ini. Nah, ini XZ3 itu kan berarti yang jadi pusat atomnya tuh X ya. X itu kan dia 5, berarti 1s2, 2s2, 2p1 kan. Nah, dia terus dia berarti dia golongan berapa? Dia golongan berapa? Ada yang tahu dia golongan berapa? Ada yang tahu golongan berapa? Golongan? Ada yang tahu? Kita tadi nemu loh ya. Golongan berapa? Golongan 3 ya. Nih, dia itu elektron valensinya. Dia golongan 3, berarti dia logam ya. Terus yang Z-nya itu kan 9. 1s2, 2s2, 2p5. Berarti dia golongan berapa? Ini golongan 3. Ini golongan 3. Ini golongan 7. Itu ya. Nah, berarti ini udah ketahuan nih. Kalau dia logam sama non logam, berarti dia ikatannya kovalen.
logam atau logam sama non logam atau non logam sama non logam nih? Ada serah terima elektron atau penggunaan bersama elektronnya. Coba teman-teman recall memorinya. Ini pasti udah dipelajari nih dulu. Berarti kalau X-3, jadi Kak Sofi ini ya membantu untuk mengembalikan ingatan yang sudah lupa mungkin ya. Nah berarti X-nya dia punya 3 kan, 3 elektron kan di luar, paling luar. Nah si Z-nya punya 7 kan, 7 berarti dipakai 1 di sini untuk berikatan. Ini kan. Ini kan. Nah, terus ini kan dia jadi ikatan. Jadi ikatan. Sorry. Ini jadi ikatan ya. Ini kan. Dia berarti punya 3 domain elektron kan. Masih ingat tentang domain elektron? Nih 3 dari mana nih? 1, 2, 3. Makanya jadi 3 domain. Nah, kalau 3 domain berarti AX3 kan. Nah, ini bentuknya segi 3 datar. Ini benar. Nah, kalau ini yang ikatan kovalen, coba perhatiin di bagian strukturnya itu. Dia kan pemakaian elektron bersama-sama kan. Berarti dia termasuk ikatannya kovalen. Itu. Nah, terus dari gambar sini kita tahu kan kalau di dekatnya X itu udah nggak ada elektron bebas. Karena 3 elektron valensinya itu ketiganya sudah dipakai berikatan dengan Z, sehingga ini juga benar, tidak terdapat pasangan elektron bebas. Terus yang D, momen dipolnya 0. Nah, kita tahu momen dipolnya 0 dari mana? Ya kita perhatiin nih. Kalau namanya momen dipol itu kan berkaitan sama keelektronegatifan. Nah, elektron itu akan bergerak atau cenderung, awan-awan elektron itu cenderung bergerak ke arah yang lebih elektronegatif. Sekarang X sama Z itu lebih elektronegatif siapa? Pasti lebih elektronegatif yang Z kan? Jadi more elektronegatif, jadi arah geraknya elektronnya nanti keluar semua nih. Keluar ya. Gitu. Sehingga nanti momen dipol totalnya jadi 0. Nah, kalau momen dipolnya 0, dia tuh senyawanya nonpolar. Tuh, senyawanya nonpolar. Terus, mengalami hibridisasi sp3. Gimana sp3-nya? Maksudnya, ya kita gambar aja. Kan tadi atom pusatnya X, berarti kita gambar hibridisasi ya. Nah, ini kan di paling luar kan ada S sama P, 2S. Di sini 2S, di sini 2P. Di dalam konfigurasi elektron yang biasa aja, itu di sini ada 2 elektron, dan di sini ada 1 kan. Sedangkan dia butuh untuk bisa mengikat 3Z. Artinya kalau di sini dia baru bisa mengikat 1 aja kan di sini. Cuma bisa di sini kan. Nah, kan kurang 2. Ya enggak? Kan kurang 2 kan kalau bisa di sini cuma 1. Nah, caranya kita lakukan hibridisasi deh. Lakukan hibridisasi. Jadi gini. Ini 2S. Ini 2P. Gini. Nah, yang di sini tadi dia pindah ke sini. Sehingga hibridisasinya sp2. Ini bukan sp3. Gitu. Jadi ini salah. Gitu deh.
Ada yang mau ditanyain? Sorry. Tentang hibridisasi ya. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, coba nomor 2 sekarang. Ini gampang banget ini, nomor 2. Gampang banget. Coba kerjain 1 menit ya. Ini bisa nih 1 menit. Sampai 14.07 ya. Coba. Ini gampang, tinggal ngitung. Ada ion. Konfigurasi levelnya kayak gini. Yang ditanyain jumlah elektron yang tidak berpasangan dalam ion tersebut adalah, bisa pasti nih. Yuk. Oke, benar tuh 3. Udah benar 3. Nih ya. Jadi kalau misalkan AR itu kan dia 18 ya. Kalau dia genap, ya udah pasti berpasangan semua kan. Berarti permasalahannya tinggal ada di sini. 3 di 7 ini kan. Kita bikin nih kotak-kotaknya, perbitalannya. Perbitalannya. Jadi kalau dia itu kotaknya 5. Isi 1, 2, 3. Isinya harus berdiri semua dulu ke atas. Baru dari depan lagi dihitung satu lagi, satu-satu berpasangan gitu. 6, 7. Nah, berarti ada berapa yang tidak berpasangan nih? Ada 3. Udah deh gitu. Oke. Nomor 3. Ini juga gampang. Coba nomor 3. 2 menit ya. 14 sampai 14.10 bisa nih. Jika ada tetapan asam itu segini. Terus pH CH3COOK itu berapa? Nih, kata kuncinya ada di sini. Yuk, bisa pasti. Sampai 14.10 ya. Bisa pasti. Kalau aku percaya kalian tuh sudah bisa sebenarnya. Cuman kadang lupa. Makanya ini diulang lagi biar ingat ya. Oke. Ya udah nih, ada yang jawab nih. Berapa jawabannya? C. 8,5. Kak Sofi juga nggak tahu nih. Berapa ya jawabannya? Coba nanti kita hitung bareng-bareng. Kayaknya sih 8,5 ya. Karena ini pasti oke. Oke, kita bahas. Nah, jadi kan ada tetapan asam. Tetapan asam itu apa? Ingat nggak? Nah, tetapan asam itu kan Ka ya. Ka kan. Jadi KaCH 3 COOH itu 10 pangkat 5 kan di sini. Nah, pH yang ditanyain pH CH3COOK 10 pangkat 2 molar. Nah, sebenarnya cara gampangnya gini. Ini CH3COOK ini tuh adalah sebuah garam kan dia. Nah, garamnya apa? Garam basah kan? Kenapa? Karena
sumber basanya itu dia basa kuat, jadi nanti dominan garamnya itu sifatnya basa. Maksudnya gini, maksudnya obat ini dia asamnya itu dari CH3COH ditambah sama KOH. Nah, asamnya kan asam lemah, basanya basa kuat, jadi nanti dominan pH garamnya ditentukan oleh yang kuat. Oleh siapa? Oleh basanya. Jadi garam ini nanti pasti pH-nya di atas 7. So ya, kita berarti yang nggak di atas 7 atau sama dengan 7 berarti salah. Kalau jawab 7 pasti salah. Tuh, itu logika ya, pakai logika dulu. Nah, habis itu masih ingat rumus ini? Rumus hidrolisis garam. Karena ini basa ya, jadi kita pakai OH- KW per KA dikali konsentrasi basanya ya, konsentrasi garamnya. Nah, masukin deh 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan berapa? 5,5 ya. Nah, habis dari sini kita tahu pH-nya kan, pH-nya 5,5, maka pH-nya sama dengan 9,5. Tahu ya 9,5 dari mana? Jadi 5,5. pOH itu dicari dari min log konsentrasi OH min. Jadinya minus 5,5. Nah, untuk mencari pH berarti 14 dikurangi 5,5 karena pH plus pOH itu sama dengan 14, netral. Tuh. 8,5 atau 9,5? 8,5 ya. 8,5. Oke deh, jadi jawabannya C, benar. Oke. Sip. Nah, sekarang nomor 4. Coba kerjain ini 2 menit deh, 2 menit. Karena kalau UTBK kan 1 menit lebih nih. Coba 2 menit. Sampai 14.15. Nomor 4. Ini cepet banget. Bisa cepet ini. Oh ya, aku kasih tahu deh MR-nya. Gula itu MR gula ya. Itu C6H12O6. Itu 180 gram per mol. Sorry. C12H22O11 ya. Oke. C12H22 tinggal dihitung aja sebenarnya. C12H22O11 itu MR-nya 342 biar nggak ngitung kelamaan. Ini MR-nya 342 gram per mol. Udah dapat? Apa jawabannya? Yuk, kalian bisa nih. Pasalnya percaya kalian bisa. Ambil aja memorinya. Untuk fotosintesis ya, ini proses fotosintesis. Berarti gimana tuh? Kalau fotosintesis reaksinya gimana? Itu cluenya ya.
Reaksi fotosintesis itu gimana reaksinya? Oke, udah ya nih, kayaknya waktunya udah habis ya. Oke, nah kan ini tuh oke, gulanya fotosintesis itu tumbuhan itu memerlukan apa sih? CO2 sama air kan? Nah, nantinya akan menghasilkan Ce12H22O11 ditambah sama oksigen kan, dia menghasilkan oksigen juga kan. Nah, berarti pertama kali kita harus balance dulu nih. C-nya di sini ada 12, berarti kita kasih 12 di sini. Nah, hanya 22 nih, hanya 22, berarti kita kali 11 di sini. O-nya berapa? O-nya 11, O-nya 11 ditambah 24. Oke. Berarti di sini dikali 12 ya. Oke, udah ya. Nah, terus yang dipengenin sama dia itu yang ditanyain masa CO-nya berapa, CO2-nya gitu kan. Kita hitung dulu aja. H22O 11 itu berapa? Berarti massa dibagi MR-nya kan? Berarti massanya 171 ton per 342 gram per mol. Itu kan? Nah, untuk kan yang kita tahu datanya ini. Nah, yang untuk yang ditanya itu kan massa CO2-nya. Kita tinggal pakai perbandingan aja. Nah, di sini kan koefisiennya beda. Kalau CO2 kan 12. Kalau ini kan 1 ya di sini. Jadi kita tulis deh di sini. Kalau NCO2 itu 12 kalinya mol C12H22O11. Itu. Sehingga coba nanti masukin ya. Masukin sendiri. Nanti akan dapat angka itu sekitar 6.000 mol. Nah, habis itu tinggal dicari aja massa CO2 sama dengan 6.000 mol dikali MR-nya berapa? Berarti 12 ditambahin 32. 44 ya? 44 gram per mol. Jadinya dapetinnya berapa? 264 ya? Gram. Nih, gitu. Udah, gampang aja gitu. Kata kuncinya adalah menemukan rumusnya tadi. Menemukan rumus senyawa. Nih, reaksinya. Di sini nih kata kuncinya. Kalau ini nggak bisa, berarti selanjutnya nggak bisa. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain? Enggak ya, ini stoikiometri biasa banget ini. Masih gampang. Insya Allah bisa kali. Nah, sekarang nomor 5. Ini gampang nih. Jebakan pertanyaannya. Energi ikatan Pn pada senyawa Oke. Nah, kalau nomor 5 ini
dia langsung aja. Sebenarnya ini sama persis kayak ini. Jadi hasilnya yang ini nih. Kan dia udah jelas nih ya. Nih. Kan ini tuh kan gini kan prosesnya B, Cl, Cl gitu kan. Bereaksi sama NH3. Dan ini kan jadinya gini. Ini namanya ikatan kovalen koordinasi. Oke. Maaf ya tadi kayaknya ini deh. Lempar. Oke. Tadi yang nomor 5 udah jelas ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini sebenarnya pertanyaan yang lucu ya. Udah pasti jawabannya sama sih, karena ini kan proses pengikatan antara N ke P gitu. Oke, nah sekarang nomor 6. Nah nomor 6 ini tentang kesetimbangan equilibrium ya. Jadi ada senyawa ini, reaksinya begini kesetimbangannya, punya Kc sebesar segini, yang ditanyain jumlah H2S-nya berapa. Nah, coba teman-teman kerjain 2 menit aja, terus kita bahas. 2 menit. Oke. Ini gampang banget aja. Nih, soal terakhir yang kita bahas ya. Jadi ada H2S
yang terpecah menjadi terdekomposisi menjadi H2 dan S2. Coba kerjakan. Oke. Oke, ada yang jawab nih A. Ini gampang banget ya sebenarnya. Aduh, 1427 ya. Ada yang mau jawab lagi? Selain Raki mungkin Rashid atau siapa? Anissa. Nih, udah 1427 ya. Nah, jadi untuk kesetimbangan itu, KC itu kan didapatkan dari produk dibagi reaktan kan, dipangkatin kan. Nah, jadi kalau dalam hal ini berarti konsentrasi H2 kuadrat karena 2 ya, dikali konsentrasi S2 per konsentrasi H2S kuadrat. Nah, kita tahu kan kalau dalam kondisi setimbang, ingat ya, konsentrasi yang dimasukkan di sini dalam keadaan setimbang. Nah, H2 berarti konsentrasinya itu 0,2 per 10 kuadrat dikali, kalau yang S2 itu berarti 0,1 per 10 per, ini ya, kita anggap aja molnya H2S itu X per 10 kuadrat. Sama dengan KC-nya ini 10 pangkat min 4. Tinggal deh diotak-atik gimana caranya bisa dapetin itu. Berapa tuh jadinya? Dapat berapa akhirnya? Si X-nya dapat berapa? Si X-nya berapa? Berarti kalau X kuadrat berarti X kuadrat sini 4 ya, 2. Jadi ini jumlah H2S sama dengan 2 mol. Gitu ya, benar nggak jawabannya? Sama nggak ngitungnya? Ingat ya, ini selalu dalam kondisi yang setimbang ya. Konsentrasi saat setimbang atau di kondisi akhir reaksi. Udah deh gitu. Oke, nah selanjutnya nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Masih ada berapa kali sih? Sekali ya? Sekali lagi kayaknya. Oke. Ini deh satu lagi ya. Jika pada radioisotop itu gampang nih. Ini bagian radioisotop. Kan 238X92 ditembak dengan satu partikel alfa. Nah, alfa itu 42 alfa ya. Menjadi diperoleh partikel ini 94Y. Berarti gini aja lihatnya nih. Prinsipnya kanan sama kiri itu harus sama. Ini totalnya berapa? Yang hijau. Ini berarti kan kurang sisa 3 kan di sini. Kan ini totalnya berarti 242 kan. Di sini baru 239 berarti kurang 3. Terus di sini udah pas ya, 92 sama 2 berarti 94. Berarti 3 apa? Oh. Berarti
10 ya, yang bawahnya gitu. Jadi neutron, 3 partikel neutron. Nah, nanti untuk tahu yang positron, proton, beta, gitu-gitu, nanti coba cari lagi di materinya, radioisotopnya, radioaktif, atau bisa di materi radioisotop atau pokoknya seputar unsur-unsur yang dia bisa mengalami itu ya, peluruhan seiring berjalannya waktu gitu. Dan paling sekian buat hari ini. Gimana teman-teman, ada insight baru nggak hari ini? Semoga bisa bermanfaat ya. Ini aku belum pernah kenal wajah-wajahnya nih, nggak pernah on cam ya. Oke, Kak Sofi doain semoga bisa nanti UTBK-nya bisa lancar, bisa dimudahkan, bisa diterima di perguruan tinggi dan jurusan yang diinginkan, dan bisa nanti ilmunya bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Paling gitu aja ya buat hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Ya, semangat ya. Assalamualaikum.